Di bangunan besar ini tinggallah anak-anak yatim piatu yang diasuh oleh seorang wanita bernama Ija. Mereka seperti saudara antara satu sama lainnya. Mereka juga belajar banyak hal di sini. Selain itu, mereka semua diberi tato dengan nomor tertentu di bagian leher mereka. Mereka juga diberi pendidikan dengan aturan asrama yang ketat. Acuy, Toyib, dan Udin merupakan murid tercerdas di asrama tersebut. Asrama tersebut memiliki pemandangan hutan yang indah dan luas, sehingga mereka dapat bermain dengan bebas. Namun mereka tidak boleh melewati pagar yang mengelilingi asrama tersebut. Mereka baru boleh keluar meninggalkan asrama jika waktunya mereka diadopsi oleh sebuah keluarga. Hari itu, sebuah keluarga mengadopsi Koni yang merupakan adik dari Acuy. Koni pun berpamitan dengan semua rekan asramanya. Acuy berharap adiknya ini akan menuliskan surat kepadanya, karena selama ini anak-anak selalu berjanji akan tetap terhubung dengan mengirimkan surat. Namun hingga detik ini mereka belum menerima surat satupun. Saat Acuy dan Toyib kembali ke kamar, mereka mendapati boneka kelinci kesayangan Koni yang tertinggal di atas meja. Acuy ingin memberikan kepada Koni. Udin menunjukkan lampu gerbang yang masih menyala, dengan artian mereka masih punya waktu untuk mengembalikan boneka tersebut jika mereka melakukannya dengan cepat. Acuy dan Toyib pun memberanikan diri nih berlari menyeberang gerbang. Mereka menemukan jalan kecil yang kosong dengan sebuah truk. Mereka melihat ke dalam dan merasa takut saat menemukan tubuh kecil adiknya Koni dengan sekutu bunga di dadanya. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara langkah mendekat. Lalu dengan cepat mereka bersembunyi di bawah truk. Mereka pun melihat beberapa makhluk besar berhenti di depan truk. Makhluk itu memasukkan adiknya ke dalam sebuah kapsul sambil berbincang mengenai asrama ini yang mereka sebut dengan peternakan. Tak lama kemudian, mereka melihat Mama Ija datang dan berkata dia akan membawa anak-anak yang cerdas di lain waktu. Tiba-tiba, sang monster mencium bau manusia dan mencari dari mana asal bau itu. Mereka melihat ke bawah truk dan hanya menemukan boneka kelinci dan memberikannya kepada Mama Ija. Mama Ija pun mulai curiga. Di sisi lain, Toyib dan Acuy sudah dulu berlari kembali ke asrama melewati padang rumput. Acuy tiba-tiba berhenti dan menangis mengingat nasib malang sang adik. Dia tidak percaya orang yang mereka anggap seperti orang tua sendiri tega melakukan hal jahat tersebut. Kini panti asuhan ini seperti pemakaman manusia, dan itu pun menjelaskan tentang tato nomor yang ada di leher mereka. Toyib mencoba menyemangati Acuy dan berencana akan melarikan diri sembari membawa anak asrama lainnya. Keesokan harinya, mereka berdua mendiskusikan tentang rencana ini. Mereka harus mempunyai rencana yang tepat, namun tidak diketahui oleh siapapun sampai rencana mereka matang. Lalu mereka pun mulai menyelidiki seluruh area asrama. Namun sayangnya, mereka malah menemukan sebuah tembok raksasa yang mengelilingi seluruh padang rumput. Mustahil bagi mereka dapat melewatinya. Mereka pun kembali untuk mengambil tali dan akan mencobanya di lain waktu. Di sisi lain, anak-anak menghentikan permainan mereka karena ada salah seorang gadis yang menghilang. Kemudian Mama Ija mengeluarkan arlojinya dan berjalan ke dalam hutan. Kurang dari 2 menit, Mama Ija sudah kembali membawa gadis yang hilang tersebut. Hal itu pun menyadarkan Acuy dan Toyib bahwa Mama Ija memasang pelacak pada tubuh mereka sewaktu mereka masih bayi, dan dia bisa mengetahui keberadaan anak-anaknya menggunakan arlojinya. Jika ingin kabur dari asrama tanpa sepengetahuan Mama Ija, mereka harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Keesokan harinya, Acuy dan Toyib menyembunyikan tali di pohon dan tertangkap basah oleh Udin. Toyib pun segera menceritakan rencananya kepada Udin, dan mereka terkejut ketika Udin percaya dengan perkataan mereka dan dia ingin membantu. Lalu mereka pun pergi ke perpustakaan untuk melakukan penelitian dan menemukan sekumpulan buku yang memiliki cap burung hantu di dalam lingkaran yang merupakan kode Morse. Arti kode tersebut adalah seseorang juga mengetahui kebenaran dan mendesak mereka untuk lari. Pada sore harinya, Ija memperkenalkan anak-anak kepada asisten barunya yang bernama Gempal. Hal ini pun membuat Toyib dan Acuy semakin khawatir karena ada sepasang mata baru yang mengawasi mereka di dalam rumah dan membuat mereka sulit untuk menjalankan rencana. Ija pun memberikan profil anak-anak kepada Gempal. Dia menyuruh Gempal untuk mengenali dan menghafal data anak-anak ini. Ija tahu anak-anak ini mengetahui tentang kebenaran asrama ini. Namun Ija tidak akan membiarkan siapapun bisa kabur dari asrama ini. Keesokan harinya, mereka bertiga membuat permainan kejar-kejaran. Permainan ini juga akan mengajari mereka bagaimana cara berlari, bersembunyi, dan menyelamatkan diri di masa depan. Si Gempal pun mendengarnya dan ikut bermain. Gempal pun berhasil menangkap setiap anak terkecuali Toyib.
Mereka kembali berdiskusi. Thoib merasa curiga. Ija bukan hanya memiliki alat pelacak, namun memiliki mata-mata di antara anak-anak. Lalu mereka memikirkan rencana. Thoib menargetkan dua anak yang lebih tua, yaitu Aska dan Bella. Mereka menceritakan kebenaran kepada Aska dan Bella. Aska tidak mempercayainya lalu memukul Udin. Namun Bella dapat mempercayainya, karena selama ini Bella tahu bagaimana sayangnya Acuy ke Mama sehingga tidak mungkin dia berbohong. Thoib pun lalu menguji mereka dengan memberitahu di mana keberadaan tali untuk kabur. Dan pada malam harinya, seseorang diam-diam menyelipkan kertas di bawah pintu kamar Ija, memberitahukan keberadaan tali untuk kabur tersebut. Dan keesokan harinya Thoib berkata, tali tersebut hilang. Udin dan Acuy lalu bertanya kepada Thoib siapa mata-mata tersebut. Ternyata orang tersebut adalah Udin. Kenyataannya, hanya mereka bertiga nih yang tahu keberadaan tali tersebut. Dia sengaja membuat rencana itu untuk menjebak Udin. Udin akhirnya mengakui bahwa sebenarnya dia tahu tentang kebenaran ini sejak lama. Ija menawarkan kesepakatan jika Udin mau menjadi mata-matanya, maka dia akan mengundur jadwal adopsi dirinya. Udin menerimanya karena dia tahu dia tidak bisa kabur sendiri dari asrama. Dia juga yang telah meninggalkan kelinci Koni di meja agar teman-temannya mengetahui kebenaran ini juga. Mendengar hal itu, Thoib pun kembali mempercayai Udin. Dan kini Udin dijadikan agen mata-mata ganda untuk tim. Kemudian, mereka menyembunyikan tali tersebut ke lubang rahasia milik Udin di lantai. Tempat di mana dia juga menyimpan kaleng gas dan gadget yang dibuatnya untuk mengacaukan sinyal pelacak. Pada malam harinya, Udin memberitahu Ija bahwa anak-anak ini akan meracuni makanannya. Hal itu merupakan kebohongan untuk mengalihkan perhatian Ija. Ija berterima kasih karena sudah diberitahu. Dan dia juga berkata bahwa dalam waktu beberapa bulan lagi, Udin akan segera diadopsi. Keesokan harinya, mereka berlima mulai menguji coba tali mereka. Namun Gempal menemukan mereka. Alih-alih melaporkan perbuatan mereka, si Gempal malah ikut membantu anak-anak ini. Dia juga menunjukkan bekas luka chip yang ada pada dirinya. Gempal berkata, jika ada anak yang berhasil keluar, maka chip ini akan menyentrum mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki kebebasan. Ternyata, Gempal juga dulunya adalah anak didikan asrama ini. Kini dia ingin menjadi mama dan menggantikan posisi Mama Ija agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Dia pun bersedia membantu. Pada malam hari, anak-anak pergi ke kamar Gempal. Gempal menceritakan kepada mereka bagaimana kehidupan di luar. Lebih dari 1000 tahun lalu, umat manusia berperang melawan monster ini. Setelah banyak pertarungan dan korban, akhirnya kedua belah pihak membuat perjanjian dan menyatakan bahwa mereka setuju untuk hidup di dunia yang terpisah. Para monster berjanji tidak akan mengganggu manusia lagi. Namun sebagai imbalannya, manusia wajib memberikan para monster ini seorang anak untuk mereka makan. Itu alasannya kenapa sekarang beberapa manusia tinggal di dunia monster ini dan mengelola peternakan manusia dengan menyamar sebagai panti asuhan. Anak-anak dibesarkan dengan pendidikan yang baik karena memakan manusia cerdas dan berakal dapat mencegah para monster berubah menjadi monster yang tidak punya akal. Mereka bertanya tentang pelacak tersebut dan Gempal berkata bahwa pelacak terletak di telinga mereka. Namun reaksi anak-anak ini biasa saja. Si Gempal pun yakin bahwa mereka sebenarnya sudah mengetahui tentang pelacak ini. Bahkan kemungkinan anak-anak ini memiliki cara untuk mengacaukannya. Keesokan harinya, saat anak-anak berada di luar, Gempal mulai mencari alat pengacau sinyal yang diciptakan oleh Udin di kamar tidur mereka. Bella yang melihat hal ini memberitahu yang lain. Lalu mereka memindahkan alat ini ke dalam boneka Piggy yang sudah diperiksa oleh Gempal. Gempal menemukan lubang rahasia mereka. Namun sayang lubang tersebut kosong. Karena curiga, dia memeriksa ulang semua tempat yang sudah diperiksanya dan menemukan boneka Piggy itu. Di saat Gempal hendak membukanya, Mama Ija masuk sembari membawa surat yang memberitahukan bahwa Gempal kini dipindahkan ke pabrik lain untuk menjadi mama di sana. Tapi Gempal malah curiga. Jadi sebelum pergi, dia meninggalkan sebuah pena khusus untuk anak-anak. Saat sampai di gerbang, dia bertemu dengan pengawas dan memberitahu kebenaran yang terjadi di asrama. Namun si nenek ini yakin Ijah merupakan mama yang terbaik dalam pekerjaannya. Dia tidak akan membiarkan anak-anak ini kabur dari asrama. Dan Gempal pun menjadi santapan monster. Thoib dan Acuy pergi ke dinding.
Sementara Udin mengalihkan perhatian Ijah, namun Ijah tidak tertipu dan mengatakan bahwa dialah yang menyingkirkan Gempal lalu mengurung Udin ke dalam kamar. Sementara Aska membantu Udin keluar dari kamar tersebut, Ija sudah tiba di dinding dan memperingati Toib dan Acuy. Namun mereka tidak mau menyerah. Acuy lantas menahan Ija dan membiarkan Toib kabur. Namun Ija malah mematahkan kaki Acuy untuk menghentikannya. Toib menolak pergi tanpa Acuy. Saat itu juga Ija memberitahu bahwa besok Toib akan diadopsi. Jadi besok adalah hari terakhir Toib di asrama. Saat malam, mereka kembali berdiskusi untuk membantu Toib. Namun Toib dengan senang hati rela menjadi korban jika itu bisa melindungi mereka. Udin lalu mengeluarkan sebuah rencana. Dia menyuruh Toib kabur sendirian dengan alat pengacau sinyal dan beberapa makanan. Sedangkan Udin dan Acuy akan menyusulnya bersama dengan anak-anak yang lain. Lalu Toib mengemasi barang-barangnya dan menemukan pena misterius di dalam lacinya. Esok harinya, Toib lalu memanjat tembok dengan tali untuk kabur, namun langkahnya terhenti ketika mengetahui jurang dalam yang berada di luar tembok. Ia pun lalu menggambarkan area tersebut dan memberikan kepada teman-temannya agar mereka bisa menemukan jalan keluar. Pada malam harinya, Toib berpamitan dengan mereka semua. Acuy merasa sangat sedih dan terpukul karena mereka tak dapat menyelamatkan Toib. Ijah pun lalu membawa Toib keluar dari gerbang. Betapa terkejutnya dia begitu melihat seseorang di luar pintu gerbang, bukan monster. Orang ini bernama Algojo. Ia dan Toib sempat berdebat sebelum akhirnya dimakan oleh para monster. Acuy kini hanya bisa terbaring lemah dan mengalami depresi berat. Ia berharap bisa segera sembuh dari cederanya. Ijah datang memberi semangat kepadanya sembari berkata bahwa kelak dia akan menggantikan posisinya. Di sisi lain, Udin pun kehilangan harapan. Ijah merasa senang, ini merupakan suatu kemenangan bagi Ijah. Dan dia berkata bahwa Udin akan segera diadopsi. Pada malam harinya, Acuy dan Udin bertemu kembali. Mereka ternyata sengaja membuat rencana seolah-olah tak punya harapan lagi agar tidak dicurigai Ijah. Udin membawa bensin dan membakar ruangan itu. Api pun menguasai ruangan. Lalu Acuy berteriak dan Ijah pun segera datang. Acuy berkata bahwa Udin ikut terbakar di dalamnya. Ia lalu memeriksa arlojinya dan benar saja, pelacak Udin ada di dalam kobaran api. Ijah lalu segera memadamkan api dengan alat pemadam untuk menyelamatkan Udin. Namun ketika dia membalik badan, Acuy sudah tidak ada di situ. Ternyata setelah kepergian Toib, dia meninggalkan catatan yang berisi ide untuk mereka kabur bersama pena khusus tersebut. Acuy lalu meminta bantuan Aska dan Bella untuk mengurusnya. Sementara Ijah masih mengawasi Acuy dan Udin. Mereka berdua berpura-pura depresi. Pada malam itu mereka melanjutkan rencana mereka. Acuy mengeluarkan pelacak dari telinga Udin dan melemparkannya ke dalam kobaran api. Lalu Udin kabur bersama anak-anak yang lain. Sementara Acuy mengulur waktu Ijah. Seluruh anak ini mengeluarkan chipnya dengan cara yang sama. Namun sayangnya, mereka tak dapat membawa anak-anak kecil di asrama. Acuy berjanji akan kembali untuk mereka. Ketika mereka berhasil mencapai dinding, mereka melemparkan tali yang sudah diikat dengan batu pada ujungnya ke sebuah pohon di seberang tebing. Jadilah jembatan gantung, dan mereka meluncur satu persatu. Semua anak sudah berada di sisi tebing, tinggallah Acuy sendiri yang tersisa. Ijah muncul untuk menghentikannya. Dia berkata akan memotong tali tersebut jika dia bertekad menyeberang. Lalu Ijah pun bercerita bahwa dia juga pernah di posisi yang sama. Namun niatnya terhenti ketika melihat tebing itu karena tidak menemukan jalan lain. Hingga akhirnya dia menjadi mama dan merawat anak-anak asrama dengan hatinya. Membunuh mereka merupakan hal sulit baginya. Dan Acuy adalah salah satu anak kesayangannya. Kembali Ijah mengancam dirinya. Namun Acuy tidak takut. Dia berterima kasih karena sudah diajari banyak hal oleh Ijah dan menyeberangi tali tersebut. Dan Ijah pun tidak sanggup memotong tali itu. Justru dia bangga dengan keberhasilan mereka. Di tengah hutan, Acuy menunjukkan pena yang mengeluarkan gambar simbol burung hantu Minerva yang akan mengarahkan mereka menuju ke kota. Sedangkan Ijah pergi menemui nenek dan Algojo untuk bertanggung jawab penuh atas semua yang terjadi. Para pemimpin pun menghukumnya dengan membuat para monster memakannya. Film pun selesai.